dari leksikon, dari penelaahan leksikonnya, dia berkata bahwa ada 3 yang paling umum pendapat untuk memahami ayat ini. Yang pertama, bahwa Allah memberikan kepada jemaat di Roma, orang-orang percaya di Roma, kemenangan atas guru-guru palsu. Nah, di mana guru-guru palsu ini dianggap berada di bawah pengaruh iblis. Jadi pikiran mereka di bawah pengaruh iblis sehingga mereka merelasikan ajaran-ajaran palsu kepada jemaat-jemaat di Roma. Ya. Ayat ini sebenarnya adalah suatu motivasi yang mendorong untuk menjauhi atau menghindar orang yang menyebabkan perpecahan. Kira-kira seperti itu. Jadi pendapat pertama ini menghancurkan kuasa iblis di bawah kakimu, menunjuk kepada Allah memberikan kepada orang atau orang percaya di Roma satu otoritas untuk menang terhadap pengajaran-pengajaran guru palsu yang tampaknya diyakini bahwa guru palsu ini berada di bawah influence iblis, sehingga mereka merelasikan ajaran-ajaran yang tidak sehat. Yang kedua, ada pendapat yang kedua, ini adalah statement umum saja, ya, terkait dengan awasan terhadap guru-guru palsu. Dan yang ketiga, pendapat yang ketiga itu melihat bahwa nanti di akhir, betul orang percaya akan bisa menghancurkan setan, tetapi pada waktu ini, pada waktu teks itu ditulis, itu terkait dengan guru-guru palsu. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, dari konteks sempitnya, saya mencoba membaca lebih teliti, dari ayat 17 sampai ayat 20 Roma 16 ini, saya sependapat bahwa menghancurkan di dalam ayat 20 ini memiliki makna bahwa Allah akan memberikan kepada orang-orang percaya otoritas atau kemenangan atau kuasa untuk melawan ajaran-ajaran sesat yang pada waktu itu dirujuk oleh teks Roma 16 ayat 17 sampai 20, di mana tampaknya pengajar-pengajar ini berada di bawah pengaruh kuasa kegelapan, seperti itu. Ya, jadi tidak secara langsung merujuk kepada setan itu sendiri. Artinya Roma 16 ayat 20 di dalam kesimpulan saya bukanlah menghancurkan iblis dalam pengertian iblis yang sebenarnya, tetapi ayat ini sedang menunjuk kepada bahwa Allah memberikan kita kecerdasan rohani atau otoritas rohani untuk bisa menghindar dari orang-orang yang mengajarkan kesesatan atau untuk melawan ajaran-ajaran sesat yang mereka relasikan kepada jemaat di Roma. Sekali lagi, tidak secara langsung merujuk kepada setan itu sendiri. Nah, selanjutnya, seperti tadi saya katakan, kata yang paling dekat dengan pengertian menghancurkan di dalam teks Perjanjian Baru itu secara harfiah adalah apolumi, ya, secara harfiah. Nah, saya coba meneliti, ya, data-data baku juga penggunaan kata apolumi di dalam teks Perjanjian Baru. Nah, saya dapatkan seperti ini, saudara-saudara. Ada sebanyak 92 kali kata apolumi ini dipakai dalam teks Perjanjian Baru dalam berbagai varian. Masih tetap cognate, artinya berasal dari kata dasar apolumi, tetapi variannya banyak. Ada 92 kali, di Injil Matius 20 kali, di Injil Markus 10, di Injil Lukas 28 kali, Yohanes 10, Kisah Rasul 2 kali, Roma 2 kali, 1 Korintus 6 kali, 2 Korintus 3 kali, 2 Tesalonika 1 kali, Ibrani 1 kali, Yakobus 2 kali, 1 Peter 1 kali, 2 Petrus 2 kali, 2 Yohanes 1 kali, di kitab Yudas 2 kali, dan di kitab Wahyu itu 1 kali dipakai. Nah, setelah saya meneliti dari data-data yang 92 ini, saya baca satu-satu, saudara, ayat itu. Saya baca setiap ayat demi ayat. Nah, dari data tersebut hanya ada 4 ayat yang terkait dengan iblis dan kuasa iblis. Ya. Itu
4 ayat itu adalah 2 ayat paralel, yaitu Markus 1 ayat 24 paralel dengan Lukas 4 ayat 34. Di sana subjeknya adalah Yesus, ya, yang akan dihancurkan itu adalah roh jahat. Ya, tetapi ya tindakan Yesus pada waktu itu bukan membinasakan, melainkan akhirnya Yesus menghardik. Waktu itu roh jahat bilang, jangan binasakan kami. Waktu itu Yesus menghardik mereka. Lalu ayat yang ketiga itu di Markus 9 ayat 22. Ya, di sini subjeknya ada roh jahat, objeknya manusia. Ya. Jadi roh jahat merasuki manusia dan mencoba membinasakannya. Kata apolumi muncul di sini. Hanya mencoba membinasakan. Dan yang terakhir di dalam Injil Yohanes 10 ayat 10, ini hanya sebuah pernyataan ya dari Rasul Yohanes di sana. Aku datang untuk bla bla bla, tetapi pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Jadi ada kata apolumi di sana. Jadi subjeknya ini saya anggap iblis. Secara umum diyakini adalah iblis dan objeknya manusia. Seperti itu. Dan 4 ayat ini saja dari 92 kali pemakaian kata apolumi, hanya 4 ayat ini yang engage atau apa? Beririsan dengan iblis. Seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara, saya simpulkan untuk data Alkitab yang baku tadi, saya berikan kesimpulan dalam perjanjian baru, dalam teks perjanjian baru. Ya, saya perluas apakah itu tekstual dan kontekstual, ya, atau semantik. Tidak ditemukan adanya rujukan terkait kemampuan manusia atau orang percaya untuk menghancurkan setan atau untuk menghancurkan kuasa setan. Ya. Nah, lalu saya juga coba melihat di dalam teks perjanjian baru, bagaimana atau apa saja yang disodorkan teks perjanjian baru untuk menggambarkan perlakuan terhadap setan. Ya, apakah oleh Tuhan Yesus atau oleh orang-orang percaya? Nah, saya menemukan ada beberapa data seperti saya tampilkan di sini. Di dalam Matius 4 ayat 10, Matius 16, ya, di situ setan diusir, enyahlah. Ya, di dalam Matius 8, 9 dan 10 ayat 1 dan ayat 8 juga setan itu diusir. Jadi perlakuan terhadap setan itu diusir. Di dalam Matius pasal 17 itu setan ditegur. Ditegor. Di dalam Markus 1 dan Markus 5 itu setan diperintahkan, diusir itu diminta untuk mundur. Di dalam Efesus, ya, orang percaya disarankan untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk melawan setan. Di ayat 12 dikatakan lawan, supaya kamu dapat bertahan melawan. Di Yakobus 4, lawanlah, ada satu perintah. Dan di 1 Petrus pasal 5, kita orang percaya diminta untuk sadar, ya, berjaga-jagalah. Jadi inilah kumpulan data-data perjanjian baru tentang perlakuan terhadap setan atau perlakuan terhadap iblis. Nah, di dalam data-data ini tidak terdapat satu usaha pun yang ditunjukkan atau satu kemampuan bagi manusia untuk menghancurkan setan atau untuk menghancurkan kuasa setan. Kesimpulannya adalah, ya, di dalam ajaran semua agama resmi lainnya di Indonesia, seperti tadi kita lihat, tidak ada satu doktrin atau konsep di mana manusia dapat menghancurkan setan atau kuasa setan. Berikutnya di dalam perjanjian baru, terkait tekstual maupun semantik atau kontekstual, itu juga tidak ditemukan adanya konsep di mana
manusia dapat menghancurkan setan atau kuasa setan. Sehingga saran praktis dari saya pribadi, yang pertama, secara pribadi, saya tidak akan menggunakan frase atau kalimat menghancurkan kuasa setan dalam praktek pelayanan saya. Semisal di dalam doa, dalam proses eksorsisme atau pengusiran terhadap kuasa-kuasa setan atau setan, di dalam tulisan-tulisan saya, di dalam ucapan, di dalam khotbah, dan tentunya di dalam jemaat, saya sudah lama mengajarkan ini, supaya tidak perlu memakai kata-kata hancurkan kuasa setan. Ya, kenapa? Karena setelah menampilkan fakta-fakta yang baku dari teks Perjanjian Baru, kita tidak temukan satupun saran kemampuan untuk kita bisa menghancurkan setan. Jadi saya anggap tidak ada gunanya jika saya berkata suntingan kalimat atau frase menghancurkan kuasa setan di dalam praktek. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan, proses evidensiari tadi. Ya, lebih kurangnya nanti mari kita berdiskusi. Saya percaya kawan-kawan pasti punya banyak pengetahuan dan pengalaman yang bisa membuat presentasi ini semakin oke. Karena di sini memang ruangnya kita sama-sama belajar. Ini yang dapat saya present kepada rekan-rekan sekalian. Lalu saya kembalikan kepada Bung Jeffrey. Baik, Bung Jeffrey-nya entah kenapa tiba-tiba terkeluar. Oke. Iya, baik. Terima kasih Bang Mesrin. Jadi saya mungkin mewakili karena saya tadi dijadikan co-host. Ya. Luar biasa presentasi yang sangat. Oh, Bung sudah bergabung. Oke. Ya. Oke, silakan Pak Jeffrey. Sorry, tadi karena mungkin gangguan jaringan tadi. Terima kasih Pak Mesrin atas presentasi dan Pak Gamal. Terima kasih sudah sempat membantu tadi karena kesalahan di dalam internet tadi. Terima kasih. Ya, presentasi yang sangat bagus dan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Apakah ada pertanyaan tadi Pak Gamal yang karena pasti ada yang hilang chatnya tadi dari saya, yang masuk tadi itu. Baik, ada beberapa pertanyaan Pak di chat. Mungkin saya bacakan Pak Jeffrey. Iya boleh, ya silakan Pak. Dari Pak Antoni Mulyono, bagaimana dengan pelayanan eksorsisme atau kelepasan yang benar seharusnya dalam konteks pelayanan Pentakosta karismatik? Jadi kalau tadi dianggap kurang tepat, yang benarnya gimana? Mungkin gitu maksudnya Pak Antoni. Yang kemudian tambahan dari Pak Antoni, di dalam Ortodoks Timur dan bahkan Yudaisme juga dikenal pelayanan eksorsisme yang memakai frasa hancurkan kuasa iblis. Bagaimana dengan hal tersebut? Mau satu-satu atau dua pertanyaan Pak? Boleh dua, ini saya catat kok, saya catat. Siap. Yang kedua, by the way ini ada di chat, Pak. Oke. Ada di chat. Kalau Bapak nggak sempat catat, saya cuma membaca yang ada di chat. Dari Silakan. Pak Obin Mesang. Oh, sorry. Dari Pak Obin Mesang tidak ada pertanyaan. Jadi baru dari Pak Antoni saja. Oh, baik. Nah, ini tadi Pak Antoni, terima kasih Pak Antoni untuk pertanyaannya, bagaimana melakukan eksorsisme yang benar kan gitu ya. Ini sebenarnya praktis sekali ya, praktis sekali. Tetapi memang
ada limitasi dalam presentasi saya ini, sekedar memang saya ingin membahas tentang evidensiari saja sebenarnya. Di dalam ilmu linguistik itu hanya pembuktian, ya, dari suatu validity tentang frasa atau sesuatu yang terkait dengan linguistik. Tetapi tidak apalah, ini juga menarik, ya. Kebetulan saya juga pernah ikut kelas okultisme dan eksorsisme, memang menarik. Tetapi saya akan menjawabnya dari sisi praktis saja ya Pak Mulya. Dari sisi praktis, karena dari sisi teori, kita akan menumpukan banyak sekali saran. Banyak sekali saran. Kita ketemu dengan Pentakosta karismatik, akan beda sarannya. Kita ketemu dengan ortodoks, seperti yang Bapak tadi bilang, ada juga frase-frase hancurkan kuasa iblis, pasti. Kita ketemu dengan varian-varian Kristen yang lain, itu juga beda. Tetapi, dari pengalaman saya, selama saya melayani itu setelah tamat dari SATI tahun 2001 itu praktis berarti 19 tahun sebagai full timer. Ya, waktu saya ke Papua, saya juga pernah melakukan eksorsisme. Waktu saya di Pontianak saya lupa, tetapi di Sumbawa itu sangat dekat dengan eksorsisme seperti itu. Nah, pengalaman-pengalaman praktis saya memberikan fakta bahwa pada waktu kita melakukan eksorsisme, ya, apa yang tertulis di Alkitab atau apa yang diajarkan oleh Yesus, itu yang biasa saya pakai. Contoh seperti ini, Pak. Ada pola-pola yang saya pakai. Misalnya, ya, saya menemukan di kitab Injil bahwa Yesus itu menghardik, menegur, atau mengusir. Nah, itu ketika saya melakukan beberapa kali eksorsis akui, saya juga pernah menggunakan saya hancurkan kuasa iblis. Tetapi belakangan saya menjadi sadi apapun di dalam proses eksorsisme. Karena itu tidak disarankan di dalam teks-teks perjanjian baru. Tetapi kalau kita mau tanya, bagaimana eksorsisme yang benar? Wow, itu luas sekali ya, luas sekali itu. Sekali lagi tadi saya katakan, saya jawab aja dari sudut pandang pengalaman praktis saya. Kalau secara teori Pak, banyak Pak. Buku-bukunya juga begitu banyak. Ya, apalagi tadi Pak Antoni Mulyono kutip dari golongan ortodoks, ya. Tetapi saya kira apa yang diucapkan, ucapan-ucapan praktis itu sama seperti saya dulu. Saya mengucapkannya tanpa tahu apakah itu sebenarnya ada di Alkitab atau tidak. Apakah itu berguna atau tidak. Dan belakangan setelah saya tahu, saya jadi tidak pernah lagi memakainya. Kira-kira seperti itu Pak Mul. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak bagaimana proses eksorsisme yang benar. Itu kontekstual sekali, sesuai keadaan, sesuai ini. Saya pernah melakukan proses eksorsisme itu 3 hari, Pak. 3 hari. Ya, entah setannya yang kuat atau saya yang lemah. Saya nggak tahu juga. Tapi pernah saya melakukan eksorsisme, itu kurang dari 2 jam. Apa setan yang sudah lelah karena dia merasuknya setengah malam? Ya, jadi saya datang tengah malam, setannya mungkin sepanjang hari sudah berkeliling dunia, dia lelah, jadi sekali usir dalam nama Tuhan Yesus, pergi, usir, beres. Tapi pernah 3 hari, Pak. Nggak beres-beres. Sampai akhirnya beres hari keempat. Nah, itu, waduh. Beragam, Pak. Terima kasih, Pak Mul. Ya. Atau mungkin ada rekan lain yang cuman. Halo. Ya, silakan. Ya. Terima. Pak Mesrin mungkin bisa close share screen-nya dulu. Stop share screen dulu. Mesrin, saudara Mesrin, bagus sekali. Oh. Sebentar ya Pak ya.
Stop share screen di atas, Pak. Iya. Ini Yang merah, tampilan yang merah. Paling bawah Pak Mesrin. Iya. Tampilan saya soalnya ini cuman entah kenapa ini, apakah komputer saya lelah? Kita perlu menghardik setan kayaknya nih, Pak. Mungkin. Sebentar. Harus Oh iya, dihancurkan. ini ya. Stop share. Oke, deal? Ya, terima Oke. kasih. Oke. Terima kasih buat presentasi yang bagus, Mesrin. Ya, Ya, Bang. memang sih sama, pengalaman dulu juga begitu. Sebelum kita kuliah banyak salah kaprah. Kita mengatakan menghancurkan, tapi kadangkala kita salah tapi berhasil gitu. Berhasil gitu. Kalau pengalaman saya sih dulu kadangkala ketika mengusir setan tidak berhasil, tiba-tiba dikasih hikmat, suruh ucapkan firman Tuhan sama dia. Kita kutip dari kitab mana, dan pada akhirnya istilahnya berhasil lah. Kalau saya melihat memang pada akhirnya kata menghancurkan tidak, mungkin bagi kita sekarang sudah paham tidak relevan lagi untuk kita ucapkan. Dan kalau saya melihat memang barangkali seperti kata Yesus, kalau roh itu sudah diusir, tubuh orang itu sudah bersih, lalu kalau nggak diisi dengan kebenaran datang lagi membawa temannya. Mungkin itu kali, jadi iblis itu mungkin belum waktunya. Barangkali waktunya nanti hancur atau dimasukkan ke tempat yang sesungguhnya, mungkin seperti dalam kitab Wahyu, ke jurang maut. Saya juga gitu, salah dulu. Ketika berdoa, tiba-tiba di pikiran saya bilang, saya usir, saya hancurkan, saya buang ke jurang maut begitu. Saya pernah ngomong gitu. Padahal kan belum waktunya, tapi memang berhasil. Akhirnya rohnya itu keluar begitu. Misalnya tidak lagi merasuki orang tersebut. Terus mungkin berdasarkan pengalaman Bro Mesrin, bisa nggak kita katakan, karena selama ini kan kita juga mengatakan dalam pengusiran setan, saya ikat gitu kan. Kalau ikat kan nggak dihancurkan, bisa nggak kira-kira begitu dari pengalamannya? Terima kasih. Dari pengalaman sih, saya juga pernah menggunakan kata ikat. Beberapa rujukan sebenarnya, ini multitafsir tapi ya, artinya multitafsir itu, maaf bukan multitafsir, tapi tersedia tafsiran yang berbeda-beda. Biasanya sih orang memakai atau mengutip Matius pasal 16 itu ya. Apa yang saya ikat di bumi, bla bla bla, terikat di sorga dan sebagainya. Tetapi kalau hanya sekedar pengalaman, ya saya pernah mengutip juga kata itu. Tetapi semakin kemari, semakin belajar, semakin menyempatkan diri untuk belajar, tampaknya saya tidak pernah lagi memakai kata itu juga, hanya kata-kata sederhana saja, seperti yang tercatat di dalam Injil, seperti itu. Jadi terkait tadi Bang Sintong, ya salah-salah tapi lepas, saya kira memang Tuhan sangat penuh kasih karunia kepada kita. Ya, betul, jadi amen. kadang kita salah, kadang kita tidak tepat, tetapi mungkin dilihat hati kita yang tulus ikhlas dalam melakukan pelayanan, sehingga memang Tuhan tolong di situ ya. Saya kira itu sih. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Thank you buat pemaparannya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, ada pertanyaan dari Pak Sugeng Setianto untuk Pak Mesrin. Yang pertama dari Pak Sugeng ini, dalam Markus pasal 9 ayat 38, bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Bagaimana dengan hal ini, Pak? Baik, sebentar ya. Ini memang sangat biblikal sekali. Tapi saya buka Alkitab sebentar ya. Iya. Tentunya saya bisa saja tidak sangat memuaskan, karena di sini juga banyak rekan-rekan saya yang bisa bantu saya. Termasuk Bung Jeffrey itu bisa sekali itu. Di sini dikatakan begini, Markus 9:38 ya. Iya. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tentunya kita perlu membaca ini sampai habis, tetapi Yesus berkata,
Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu ada pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, sekali lagi memang ini sedikit keluar dari konteks pembahasan kita, tetapi ayat ini memang sudah sangat familiar ya, paling tidak bagi saya pribadi, karena sering membaca dan juga berkhotbah dari sini. Ya, kalau saya lihat konteksnya ya Pak Sugeng, di sini sebenarnya konteksnya adalah bagaimana Yesus ya tidak membatasi otoritasnya kepada muridnya saja. Intinya sebenarnya dari perikop kecil ini adalah di ayat 39. Jangan kamu cegah dia. Tidak seorang pun telah mengadakan mujizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Tentu saja beragam tafsiran akan muncul di sini, tapi yang sangat sederhananya kalau menurut saya pribadi, ya, ini bicara tentang otoritas yang bisa dimiliki oleh setiap orang yang percaya kepada Yesus. Kalau saya lompati eksegesis langsung ke eksposisi ya, ini adalah bicara tentang otoritas yang diberikan kepada setiap orang yang percaya. Makanya dikatakan di sana, jangan cegah dia. Kalaupun dia bukan muridku, kalaupun dia bukan satu di antara kalian, tapi kalau dia ada di pihak kita, pasti bisa. Kira-kira seperti itu pemikiran eksposisi saya, Pak. Mungkin itu sederhananya bisa diisi lagi oleh yang lain. Gitu. Jadi kalau kita bawa ke zaman sekarang ya, semua orang yang percaya kepada Kristus, ya, atau begini, secara ekstrimnya, bukan hanya orang GSJ yang bisa usir setan gitu. Ya, orang gemit pun bisa usir setan. Ya, orang gemit, GKT ya, dan sebagainya itu bisa usir setan gitu. Karena apa? Mereka juga murid-murid Tuhan gitu. Jadi ini saya kira apa ya? Ini Yesus sedang menghancurkan prinsip-prinsip sektarian di sini ya. Kira-kira gitu eksposisi saya, Pak. Saya lompati eksegesisnya. Karena nggak mungkin saya eksegesis malam ini gitu. Ya. Terima kasih Pak Mesrin. Ini Pak Mesrin ada beberapa pertanyaan yang sangat linier dan saya akan bacakan semuanya dan nanti Pak Mesrin bisa jawab satu kali pertanyaan ini. Ada dari pertanyaan dari Bang Monang, Kak Victor Pais, Ibu Dian Wijaya dan juga dari Roy. Dari Bang Monang bertanya begini, bukankah pemakaian kata menghancurkan lebih condong kepada sudut pandang teologi seseorang? Pemahaman saya tentang pemakaian kata menghancurkan bukan untuk menghancurkan kuasa setan, tetapi sedang melawan ataupun mengusir kuasa setan tersebut. Dari Kak Victor, dari pembahasan yang disampaikan, saya memahami konsep menghancurkan kuasa iblis sebenarnya sepaham dengan menundukkan kuasa iblis. Pertanyaan saya, apakah kematian Yesus di kayu salib tidak mencakup menghancurkan atau menundukkan kuasa iblis? Dari Ibu Dian Wijaya, jadi kapan nih kuasa iblis benar-benar dihancurkan gitu? Nah, dari Roy, ini yang terakhir ya, dari Roy. Dalam penelitian Bapak, apakah ada alasan yang membuat iblis tidak dihancurkan agar umat manusia bebas dari pengaruhnya? Mengingat Yesus tidak pernah menggunakan kuasa atau merekomendasikan kita untuk menggunakan otoritas Tuhan untuk menghancurkan iblis. Baik, ini ya. Jadi saya coba gabungkan. Ya. Ini dari Ardo, satu lagi ya dari Ardo. Terima kasih Bang Mesrin. Jika secara biblika kuasa iblis dihancurkan dari pengaruh pengajarannya, apakah pengaruh lainnya dari iblis selain ajarannya kita bisa hancurkan? Silakan Pak Mesrin. Dari 5 pertanyaan yang bisa dijawab dalam satu kali. Iya, satu kali. Baik, terima kasih Bang Monang, Bro Victor, Ibu Dian, Bro Roy, ya mantan Sumbawa juga nih Bro Roy ini dan Bro Ardo ya. Ya, baik. Tadi dikatakan dari Bang Monang itu sudut pandang teologis, hancur sebenarnya nggak hancur. Itu sebenarnya mengusir. Ya, sekali lagi bahwa memang limitasi presentasi saya adalah evidensiaria. Ini terkait linguistik sebenarnya ya. Jadi kalau kita bicara praktek,
ya kita bebas saja. Misalnya kita menggunakan kata misalnya seperti, ya maksud saya sih menghancurkan tuh mengusir. Sah-sah saja sih Bang. Nggak apa-apa sih. Jadi, tapi karena presentasi kita malam ini, karena presentasi kita malam ini adalah terkait linguistik, proses pembuktian linguistik. Jadi, ya tetap bahwa di dalam proses evidensiari terhadap linguistik dan perjanjian baru tidak ada kata itu. Sehingga saya tadi menyimpulkan ya saya nggak pakai lah. Tapi kalau misalnya dalam praktik sehari-hari kita tetap pakai waktu kita mengatakan saya hancurkan kuasa iblis, tapi otak kita berkata sebenarnya saya ikat dan saya usir, nggak apa-apa juga sih. Jadi itu ya nggak apa-apa sih Bang. Ya itu. Dan berikutnya apa kematian Yesus? Apa? Tidak cukup. Apakah tidak cukup untuk menghancurkan iblis? Nah sekali lagi memang ini praktikal sekali ya. Jadi kalau kita pahami menghancurkan sama dengan mengusir, sama dengan mengikat, sama dengan melepaskan pengaruh iblis atau ikatan-ikatan iblis dalam diri kita, ya cukup, sangat cukup. Tetapi sekali lagi karena ini terkait linguistik, ya kesimpulannya tetap seperti itu, Bro Victor ya. Lalu pertanyaan dari Bu Dian itu tadi, terus kapan, gitu kan? Kalau saya menyelidiki sekilas saja, Bu Dian, kapan sih iblis betul-betul diapolumi gitu ya? Saya nggak tahu dalam varian bahasa Yunani-nya dihancurkan itu dalam apa future indikatif aktif apa? Tetapi saya gabungkan aja Indonesia Yunani diapolumi. Kapan tuh diapolumi iblis? Ya menurut data-data selama ini eskatologi saya masih percaya bahwa nanti, gitu loh, nanti di zaman akhir di akhir zaman ya itu. Jadi dari Roy, apakah ada alasan iblis tidak dihancurkan selain karena apa? Ada alasan iblis dihancurkan selain bebas dari pengaruh iblis? Aduh, kalau terkait dengan eksistensi ya, saya sampai sekarang masih percaya bahwa iblis itu eksistensinya kekal. Sampai sekarang loh ya. Nggak tahu nanti tiba-tiba saya baca buku terus pikiran saya berubah, nggak tahu juga. Mungkin saya nggak setuju Pak kalau iblis kekal Pak. Makanya. Gini. Kekal yang saya maksud adalah dia memiliki awal, ya. Maaf, memang diksinya salah ya. Dia memiliki awal, tetapi tidak seperti manusia yang istilahnya bisa mati secara alami gitu. Nanti iblis dia memiliki awal karena dia adalah ciptaan, karena malaikat kan ciptaan ya. Tentu saja memang tidak kekal. Terima kasih Bro Jeffrey, langsung pikiran teologisnya langsung loncat itu ya. Luar biasa ini. Tapi dia tidak sama dengan eksistensi kita gitu. Dia ada awal betul, tetapi dia eksistensinya tidak sama dengan manusia. Sehingga saya pikir dia tidak akan mati sebelum nanti di akhir zaman seperti itu ya. Seperti itu. Jadi oke. Ya, kenapa tidak dihancurkan? Ya mungkin seperti perumpama ada nanti gandumnya tercabut kalau kita mau eksposisi lompat 2 langkah gitu. Ya kan gitu. Jadi kira-kira gambarnya kayak gitu ya. Ya dari Bro Ardo, pengaruh lainnya apa? Ya kan selain ajaran-ajaran, ya pengaruh iblis banyak ya Bro ya. Jadi tetapi sekali lagi pengaruh itu bisa dilepaskan dari kita, tetapi bukan dengan menghancurkan kuasa iblis. Sekali lagi memang limitasi ini membunuh ide ya. Karena limitasi kita adalah evidensiari, pertanyaan-pertanyaan ini sedikit sulit untuk kita masukkan, untuk kita jawab. Tetapi tetap saja bahwa pengaruhnya banyak. Kalau setan, ya di pikiran bisa pengaruh, bahkan di antara kita pun jangan-jangan ada yang sedang terpengaruh setan? Nggak ada ya? Karena banyak pengaruh setan itu banyak. Pikiran kotor juga kan? Tindakan-tindakan curang, iri hati, semuanya itu kan banyak pengaruh setan ya. Tetapi sekali lagi, kita tidak bisa menghancurkan kuasa setan ataupun setan itu sendiri. Kira-kira kayak gitu jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, mungkin kita tidak punya kuasa menghancurkan Pak, tapi kita punya
potensi untuk mengusir, Pak ya. Betul, betul. Ya. Coba lihat kiri kanan, kira ada yang mirip biar diusir. Ya, menarik. Apa namanya dari apa yang disampaikan oleh Pak Mesri tadi bahwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan itu menunjukkan sebenarnya bahwa setan always stand behind ya, stand behind. Jadi dan kita tidak bisa menghancurkan. Dan terkait pertanyaan tadi juga kapan dia dihancurkan, kapan dia dibuang di dalam keabadian, tapi itu menunjukkan sebenarnya bahwa jawaban sebenarnya untuk Saudara Roy juga bisa singgung juga jawaban terhadap Budian tadi itu bahwa kenapa dia nggak langsung dihancurkan gitu, ya karena belum waktunya. Yeah. Gitu kan, sama seperti pertanyaan dari murid-murid Yesus kan di dalam Kisah Para Rasul ya, guru kapan ini kerajaan Allah ini ditransformasi gitu. Ya, itu bukan urusanmu gitu kan, itu bukan urusanmu gitu. Justru Yesus menjawab harapan mereka, harapan eskatologi kan kerajaan Allah turun, kuasa iblis semuanya dihancurkan, iblis nggak punya power lagi, tapi Tuhan bilang ya itu bukan urusanmu, itu urusannya Tuhan, urusanmu adalah bagaimana menjalankan misi tadi itu. Ya kan, menjalankan misi, ayat 8 itu menjadi sentral, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu untuk menjadi saksi kayak gitu. Jadi untuk tugasnya adalah ya dalam pelayanan misi ya tetap mendemonstrasikan God's power. Gitu. Oke, terima kasih Pak Mesrin buat presentasi. Untung moderatornya Bro Jeffrey. Waduh, bantu saya. Oke, ini ada dari soon to be a father dari Saudara Obin, Bapak Obin. Oh ya? Udah mau jadi bapak dia? Dia mengatakan menyampaikan ini salah tapi berhasil, namun balik lagi setannya bukan teks di Roma tadi akhirnya Pak Mesrin pilih penafsiran pertama bahwa Allah memberikan kita kuasa untuk menang atas pengajaran guru palsu yang sudah dipenuhi oleh kuasa setan. Nah, pertanyaannya adalah apa sikap kita terhadap orang atau bisa jadi orang Kristen yang dipengaruhi oleh kuasa setan melalui ajaran palsu? Apakah kita perlu menghardik, menegur, atau gimana? Bagaimana kita bersikap etis dan bijak? Tentu saja karena bukan setan, kita nggak perlu menghardik ya. Karena ini kan person ya. Kalau saya pribadi, saya dalam pengalaman saya sebagai seorang hamba Tuhan yang praktikal, artinya setelah keluar dari sekolah teologi ya, saya sering pendekatan persuasif atau komunikatif begitu, karena saya temukan banyak juga orang yang di dalam doktrin itu bagi saya, sekali lagi bagi saya sangat subjektif sekali tentunya, bahwa itu kalau itu memungkinkan, karena saya melihat komunikasi itu jauh lebih efektif ya. Ketimbang saya memposisikan diri saya sebagai orang yang benar, lalu face to face dengan dia, otot siapa yang lebih besar, ya, dan sebagainya. Tetapi saya lebih kepada bagaimana saya merelasikan ide-ide saya untuk mengcounter pengajaran-pengajaran dia, gitu. Tentunya karena dia bukan iblis, tetapi ada pengaruh iblis, ya. Kan tadi di dalam Roma itu tafsiran yang saya setuju adalah ada influence, Satan's influence itu pengaruh iblis masuk sehingga pengaruh itu dan tentu saja ini bukan ajaran sesat saja, ada banyak output praktis kalau kita dipengaruhi iblis. Dan sekali lagi terkait dengan orang-orang yang mengajarkan pengajaran-pengajaran tidak benar, biasanya saya memilih pendekatan komunikatif. Nah, di beberapa kesempatan ada teman-teman saya, senior saya juga pernah saya kasih masukan di Facebook, ya, ketika mereka mulai ad hominem terhadap beberapa pendeta yang belakangan mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai.
Ya, contohnya kita tahu persis lah ya tentang Roh Kudus, ya binitarian dan sebagainya. Mereka tampaknya ad hominem, lalu saya kasih masukan saja, bro. Kalau memang bro tidak setuju, tulis saja risalah teologis, kirimkan sama dia. Jadi itu pertarungan yang bagi saya ilmiah gitu loh. Jadi jangan ad hominem, apalagi name calling ya. Oh dasar gop gitu, jangan. Nah, jadi ilmiah Kan saja. mau cari viewer sama subscribe, Pak. Gitu. Dan jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng kata Obin ya. Jadi kalau menurut saya yang ilmiah saja gitu. Seperti itu sih Bung Obin. Jadi itu yang saya biasa lakukan. Makanya saya menulis renungan-renungan singkat ya mungkin untuk menandingi pengaruh-pengaruh yang tidak singkat. Pengaruh-pengaruh yang negatif ya kita tandingi dengan tulisan-tulisan positif. Kira-kira idenya kayak gitulah. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mesrin. Ya, terkait saran yang diberikan kepada Pak Obin tadi itu sangat masuk akal juga. Kalau kita menulis di jurnal sebenarnya jurnal itu kalau kita tulisan kita, gagasan kita, pemikiran teologi yang kita ingin sampaikan kepada pembaca kita sebenarnya itu adalah jurnal itu ada room chat. Jadi ruangan chat para pemikir sebenarnya untuk bertukar pikiran, berdialog, bisa setuju tidak setuju di situ. Terima kasih. Dan ini dari Pak seperti dulu Athanasius dialog dengan Arius ya. Itu kan bikin risalah itu. Itu kan ruangan grup WA mereka untuk berdialog di situ ya. Iya betul. Ya seharusnya di situ. Oke. Tapi biar bagaimanapun devil stand behind. Ya iblis selalu berdiri di situ yang pada akhirnya memecah belah kita di situ. Oke, ini dari Kak Victor. Ini mengungkit sebuah isu yang sedang hot beberapa waktu lalu ya. Diskusi kita malam ini mungkin bertujuan merevisi penggunaan istilah saja. Penggunaan istilah saja yang mirip di toko sebelah soal penggunaan bahasa lidah direvisi dengan bahasa lain saja. Mungkin Pak Mesrin tahu ini ya, dan beberapa rekan tahu ini yang sedang hot beberapa waktu lalu. Jadi kuasa iblis sudah dihancurkan, namun hadiratnya masih ada di tengah-tengah kita. Seharusnya Bang Mesrin dielaborasi kembali dalam hidup orang percaya pengaruh iblis, seberapa dalam, contoh opresi, obsesi, posesi. Nah dari sini kita bisa diskusi lebih dalam. Mungkin ada tanggapan dari apa yang dikatakan oleh Kak Victor? Ya, atau Kak Victor ingin itu? Ya gimana? Sebenarnya bagus sekali. Ada semacam elaborasi lanjutan ya. Jadi, tetapi saya memang jujur saja tidak terpikir ke sana. Itu bisa saja nanti dalam presentasi kawan-kawan yang lain kan karena kita ini kan annual ya, rutin ya. Ya. Rutin. Jadi nanti bisa dielaborasi sampai sana. Kalau penggunaan istilah saya kira nggak kayak toko sebelah ya. Jadi karena ini saya berusaha menggunakan prinsip linguistik sebenarnya. Kita mengenal ada evidensiari, kita juga mengenal ada evidentiality, ya itu yang lebih rumit lagi. Ya, contoh misalnya dalam bahasa Batak itu kalau kita evidensialitas itu kita bilang nababang sintong ini loh, sintong ya, tapi dibacanya kan bukan sintong ini. Ya Bang? Woi, Bang Sintong mungkin sedang makan itu. Nah, ini kan tertulis Sintong. Di dalam bahasa Batak itu, bacanya bukan Sintong. Sitong. Nah, itu evidensialitas. Betul. Betul kan, Tadi Bang? lagi cari kilikannya, ini susah, jadi ini baru kebuka. Oke. Jadi itu juga merupakan satu metode telah linguistik. Jadi, betul-betul ini saya tujukan untuk melihat validitas gitu. Apakah memang frase dari menghancurkan kuasa setan itu valid atau eksis nggak gitu dalam ilmu linguistik? Ternyata tidak gitu karena tidak ditemukan di Perjanjian Baru. Tapi kalau dibawa ke ranah praktis sekali untuk kita lucu-lucuan nggak apa-apa sih. Jadi itu misalnya ya biar memang seperti di toko sebelah kita ya ini diganti ini it's okay gitu loh. Tapi usul dari Bro Victor tuh bagus sekali. Nanti bisa dielaborasi Bro.
Tapi dengan tokoh yang presenter yang lain saya rasa punya kapabilitas yang bagus. Mungkin nanti Kak Victor yang presentasi berikut mungkin. Betul. Langsung to the point ini ya. Ya, saya minta maaf tadi saya menyebut Bu Dian, tapi Pak Dian. Saya minta maaf Pak Dian, sorry. Ini dari Pak Yosua. Bang Yos. Bang Yos ini ada berikan komentar, salam semua. Saya rasa ini masalah terminologi saja. Pemaparan yang sangat baik secara biblika. Nah, bicara tentang kuasa itu ada terjemahan, yaitu dunamis. Tapi juga exousia. Bagaimanapun juga iblis tidak bisa dihancurkan karena bagian Allah yang nanti akan menghukum di neraka. Nah, kuasa yang kita terima adalah mengusir dan lain sebagainya. Nah, kuasa yang kita terima adalah mengusir dan lain sebagainya. Seperti yang sudah dipaparkan. Terima kasih and be blessed. Semangat melayani tanpa pengertian yang benar. Itulah kita dulu. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Amin. Ya, ini apakah ada ya ini serahkan Bro Obin, Bapak Obin yang memberikan tanggapan secara langsung, mungkin silakan untuk mungkin bisa berdialog dengan presenter kita. Silakan. Ya, terima kasih. Pak Mesri, menurut saya pemaparan yang sangat baik karena memang fokus dari topiknya saja itu pembuktian gitu ya tentang teks-teks dalam Perjanjian Baru tentang kata atau frase menghancurkan kuasa setan. Yang menarik buat saya itu adalah apakah suaranya Pak Obin bisa terdengar? Sudah berhasil membuktikan itu gitu ya. Dan kesimpulannya juga oke. Dari teks Roma itu istilah saya Yohanes itu suara jelas. Ya, Jelas mendengarkan. yang menarik Mesri itu menyoroti mata itu terminologi saja. Bagi saya Pak Mesri akhirnya membawa kita terus itu yang muncul di sekitar kita, bahkan bisa jadi dalam gereja. Itu yang kita perlu diskusi gitu ya. Nah, sekarang ini kan muncul istilah orang-orang yang memberikan tanggapan-tanggapan terhadap teks-teks Alkitab gitu ya, melalui media sosial yang ada di YouTube dan segala macam gitu kan, dengan menantang ini gitu kan. Bagi saya masukan-masukan tadi Pak Mesri tadi untuk menulis jurnal gitu ya atau artikel gitu, itu menjadi sesuatu yang baik gitu ya. Namun jikalau itu pun kita akhirnya memilih dalam jalur media sosial begitu ya, adalah untuk kita tetap bijak gitu. Saya belakangan ini ya khotbah di gereja itu secara berseri gitu ya tentang antikris menurut surat Yohanes gitu ya. Akhirnya saya menemui itu ternyata antikris itu bisa dari orang Kristen gitu, yang akhirnya menyimpang gitu, mengatasnamakan ayat-ayat firman Tuhan gitu untuk kepentingan sesuatu gitu ya. Ternyata itu bisa menjadi ajaran palsu gitu. Jadi makanya tadi saya menanggapi tadi bahkan pertanyaan bagaimana seharusnya kita akhirnya melayani gitu ya, jika ada gitu ya dari internal negeri. Nah, berharap di diskusi-diskusi seperti ini gitu kita ini menjadi pionir gitu. Nah, walaupun tadi ada bercanda-canda tadi ya gitu ya, nggak apa-apa walaupun kita ngomong menghancurkan, tapi maksud saya adalah menghadapi, mengusir gitu ya. Tapi ingat gitu kan, pesan malam ini yang saya tangkap saya adalah kalau kita akhirnya memahami teks-teks itu dengan baik, maka kita melayani dengan cara-cara yang lebih
Alkitabiah. Itu kata-kata itu yang saya selalu ingat dulu waktu belajar hermeneutik ya sama Pak Gatot, bahkan sama Pak Gani juga gitu ya, waktu kita belajar teologi. Jadi akhirnya kalau kita bisa memahami teks-teks itu dengan baik, akhirnya kita bisa melayani dengan cara-cara yang lebih Alkitabiah. Gitu. Namun pertanyaan saya begini Pak Misrin, kalau akhirnya itu kita disarankan untuk menggunakan kata menghardik atau mengusir gitu ya, lalu ciri khas Pentakosta bukankah salah satunya selama ini di situ gitu ya Pak? Apa saya salah gitu ya? Kan agama-agama lain kan Islam, Hindu segala macam, Katolik itu kan semuanya kan menggunakan kata menghardik, mengusir gitu kan? Bukankah itu menjadi salah satu ciri Pentakosta karismatik? Hancurkan dalam nama Yesus gitu kan, jadi kita kan sudah diberi otoritas gitu. Mohon diturusin atau dijelasin kan? Thank you Pak. Ya, beberapa waktu lalu saya mengikuti sejarah dan perkembangan Pentakosta dan karismatik. Ada beberapa buku yang bagus. Nah sayangnya memang itu belum menjadi ciri bro. Jadi itu tidak ada yang nulis bahwa itu menjadi ciri karismatik. Mungkin itu ciri praktis yang lahir dari praktek-praktek yang akhirnya kita setujui, kebiasaan saya rasa. Jadi istilahnya itu satu custom yang kita pelihara turun-temurun, ya, sebagai orang Pentakosta karismatik, tetapi tidak dibakukan gitu. Jadi kalau dibilang itu ciri karismatik, wah jangan-jangan nanti banyak yang marah di sini nih, enggak ya? Kalau menurut saya itu bukan ciri bro, itu bukan ciri, tetapi praktek yang biasa kita lihat, saking banyaknya akhirnya kita ikuti, saking banyaknya akhirnya kita anggap benar. Jadi repetisi, akhirnya kita anggap benar. Mungkin tanggapan saya kayak gitu aja sih. Tapi terkait tadi usul Bro Obin itu bagus sekali memang. Jadi mulai saja dari teks, saya memang juga belajar, setiap kali saya bikin khotbah atau apa, saya selalu memulai dari teks. Saya menghindari melihat tafsiran, menghindari melihat ini, saya selalu mulai dari teks. Mulai dari teks. Lalu ketika saya memerlukan tafsiran, ketika saya memerlukan ini dan itu, baru saya membuka tafsiran, sekedar apakah ada sinkronisasi atau ketidaksinkronisasi dengan apa yang saya temukan. Dan kalau saya temukan saya salah, mungkin saya akan ikuti saran-saran dalam tafsiran dan sebagainya. Tapi selalu mulai dari teks, karena itu sangat dasar dalam teologi biblik menurut saya. Terima kasih Bro Obin. Silakan tulis jurnal. Kita punya jurnal Amreta, ya. Jadi biar ini Amreta bisa langsung bagus, bisa dapat Sinta, minimal Sinta 5 dulu. Ya, nanti kita rame-rame gubruk tuh Amreta supaya maju. Haleluya. Amin. Sebelum saya tulis artikel, mungkin dinonton aja dulu di channel YouTube Gesia Kalvari ya. Okay. Mana tahu itu mungkin. Oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Mesrin tadi sudah memberikan saling, dan juga Pak Obin sudah saling memberikan tanggapannya masing-masing. Terima kasih, dan menarik bahwa mungkin kita ini punya kebiasaan untuk latah melihat sesuatu yang fenomenal, akhirnya kita lihat wah ini keren nih gitu, dan akhirnya kita menjadikan sebuah pola yang terus-menerus sehingga menjadi habit dan menjadi budaya gitu. Padahal sebenarnya itu bukan budayanya Pentakosta, tapi sebenarnya kita praktek pelayanan kita karena kita melihat contoh di Afrika gitu kan, di Afrika pelayanan Pentakostanya itu sangat ekspresif, dan pada akhirnya kita terlalu mengagumi karena banyak orang yang seperti berhasil begitu, dan itu kita anggap seperti sebuah kebenaran gitu. Memang benar dalam konteks mereka, tapi belum tentu dalam konteks kita. Terima kasih Pak Mesrin dan juga Pak Obin yang sudah saling memberikan tanggapan tadi, sangat menarik. Ini dari Pak Roy. Karena Allah tidak menghancurkan iblis, berarti Allah dengan sengaja membiarkan iblis tetap berkarya. Apakah ini merupakan God's game? Dalam tradisi Yahudi, iblis dianggap sebagai pembantu Allah. Dalam sisi lain, dalam rencananya, apakah keyakinan ini juga mendasari tulisan-tulisan PB? Ini sangat teologis. Tentunya ini butuh pemikir-pemikir mendalam, tetapi ada yang sangat praktis yang saya pahami bahwa tidak semua budaya-budaya ekstra biblika itu punya continuity terhadap teks Alkitab. Jadi tentu kita boleh saja membuat referensi terhadap
tulisan-tulisan atau kebiasaan-kebiasaan extra biblical customs. Jadi misalnya Mesopotamia, Mesir dan sebagainya. Tetapi juga harus ada kehati-hatian di sana. Artinya kita harus punya juga kewaspadaan bahwa tidak semua itu memiliki continuity. Gitu. Tidak semua itu mempengaruhi pemikir-pemikir penulis PB. Jadi kalau di sana dikatakan iblis adalah pembantu Allah, wow, konsep Allah pun mungkin kita tidak sama dengan pemikir-pemikir Yunani atau Roma atau yang lainnya gitu. Jadi itu perlu dikonsiderasi ulang, dipertimbangkan ulang. Nah, kalau dikatakan apakah Allah sengaja, kalau saya menjawab dari sudut pandang teologi perjanjian baru, kata sengaja ini yang agak berbahaya sebenarnya. Yaitu kalau saya melihat itu bukan satu deduktif yang benar gitu loh. Karena kalau iblis hidup, kalau dikatakan Allah sengaja, bukankah ada faktor-faktor lain yang membuat iblis sampai sekarang masih hidup? Contoh, karena dia diberi memang belum waktunya tadi belum waktunya dia dihancurkan gitu loh. Jadi tidak semata-mata ada satu poin besar saja. Jadi waktu kita menarik satu kesimpulan deduktif, kita juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang mengelilingi pemikiran-pemikiran itu. Jadi kalau menurut saya, Allah tidak sengaja membiarkan iblis, tetapi memang eksistensi iblis itu harus ada sampai nanti, sampai waktunya dia dihancurkan, gitu loh. Kalau dia hidup, ya tentu saja dia berkarya gitu ya. Masa dia hidup tidak berkarya kan gitu kan? Nanti Jokowi marah kalau gitu kan, Jokowi kerja. Nah, iblis juga ikut prinsipnya Jokowi gitu. Jadi dia ada ya kerja dalam nuansa negatif, istilahnya dalam pemikiran apopatik. Ya mungkin iblis turuti Rasul Paulus sebab hidup itu memberi buah gitu loh. Jadi buahnya buah kejahatan. Itu kalau kita pikir apopatik ya. Jadi jadi mohon maaf bro. Jadi pikiran saya sih itu gitu. Jadi menurut saya bukan ke sana arah deduktifnya, tetapi ya iblis ada sampai hari ini karena memang belum waktunya, dan karena dia ada dia berkarya. Kira-kira kayak gitu. Dan selalu bisa dilengkapi oleh Bro Jeffrey, pasti. Ya, kalau saya mungkin berikan tanggapan atau dari apa yang ditanyakan oleh Pak Roy tadi itu, kita lihat bahwa gambaran tentang keberadaan iblis mulai dari kitab Kejadian itu sebenarnya kalau saya melihat dari angle yang berbeda ya, dari perspektif yang berbeda, melihat bahwa penulis kitab Kejadian itu sendiri sedang menunjukkan bahwa realita daripada kejahatan itu sendiri bahwa itu real, ada gitu. Dan tentu kejahatan itu sendiri disebabkan oleh iblis gitu. Biar bagaimanapun di dalam dunia yang sudah tidak yang dunia yang sedang ada di dalam dosa ini sendiri, yang sedang ada di dalam dosa ini, tentu kita diperhadapkan dengan fakta bahwa there is war between good and evil. Gitu, ada perseteruan antara jahat dan yang baik gitu, dan itu sendiri terus menerus sepanjang proses secara itu sedang menunjukkan realita itu, dan kita sedang menuju ke suatu dunia yang ideal. Kapan ya? Nanti setelah Kristus datang kali yang kedua gitu. Setelah Kristus datang kali yang kedua baru kita akan masuk dalam dunia yang ideal. Nah sekarang ini kita sedang ada di dalam dunia yang tidak ideal, yaitu yang penuh dengan dosa. Dan tentu kita sedang pembaca kitab suci menunjukkan kita itu realita bahwa keberadaan daripada unsur jahat atau kuasa jahat atau pribadi yang jahat itu selalu ada. Sehingga nanti kalau kita mengaitkan dengan teks PB, kitab Kejadian, kitab Wahyu itu sendiri menunjukkan sebenarnya tension between good and evil, maksudnya war, peperangan antara yang jahat dan yang baik. Nah di situ ada penggambaran di situ mengenai naga dan perempuan di situ. Nah, bagaimana kalau kita mengaitkan dengan kitab Kejadian juga bagaimana si ular piton itu sendiri dengan si perempuan yang berusaha mencaplok manusia itu sendiri, dan kita lihat keterkaitan dengan kitab Wahyu, naga itu adalah gambaran metafora daripada
si iblis itu sendiri, dan perempuan adalah gereja yang sedang membawa kebenaran itu sendiri. Dan itu terus menerus sehingga pada akhirnya dalam kitab Wahyu memberikan jawaban buat kita, at the end kebenaran itu akan pasti menang gitu. Sehingga itulah keberadaan kita sebagai gereja akan terus memproklamirkan kebenaran itu sendiri. Walaupun si jahat ini terus merongrong manusia, ingin menggagalkan rencana Allah, tapi pada akhirnya gereja akan terus dipandu oleh Roh Kudus itu sendiri untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Nah, kira-kira itu jawaban yang bisa atau respon yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada yang lain ingin menanggapi langsung dari presentasi Pak Mesrin untuk supaya diskusi kita menjadi hidup. Silakan yang lain. Ya. Terima kasih. Hanya ini dong ya. Tambahan dikit lah kita bilang ya. Tadi dari presentasi tadi bagus, memang mungkin selama ini kita salah kaprah aja, hanya dari segi masalahnya sampai kapan. Kalau tadi saya melihat seperti Bro Jeffrey juga tadi bilang, ketika kitab Wahyu memang itu waktunya nanti dia berakhir ya di kitab Wahyu itu ke jurang maut atau di neraka bersama dengan pengikut-pengikutnya akan dibuang di sana. Dan intinya kejahatan itu yang ada sekarang ini semakin memuncak, menunci ada. Keberadaannya bisa dari ya untuk membuat orang jauh dari Tuhan. Istilahnya tadi dipakai, dia stand behind. Tujuannya dia stand behind supaya kita left behind, ya. Akhirnya orang-orang percaya jadi left behind, tertinggal, supaya banyak yang mengikut dia, dan pada akhirnya nanti bisa bersama-sama di dalam kitab Wahyu. Bagi yang tidak setia, yang tetap mengikut kepada kejahatan, itu akan nanti bersama-sama dengan iblis dan pengikut-pengikutnya. Tapi saya melihat memang presentasi hari ini memang hanya masalah istilah, betul. Masalah istilah, kita harus memakai istilah, apalagi kita sudah belajar istilah yang tepat lah. Ya, walaupun kadangkala kita tahu istilah yang tepat, kadangkala di mimbar juga kita keceplosan. Salah juga gitu. Bisa juga kita mengucapkan karena mungkin dengan semangat di mimbar, dengan semangat kita berdoa, tiba-tiba muncul istilah itu lagi gitu ya. Nah, jadi itu saja ya. Kalau saya lihat di sini banyak pakar-pakar sebenarnya. Bisa kasih masukan juga. Kalau tadi sudah semakin dalam bahasan, mungkin ada yang lebih pakar mungkin bisa sampaikan gitu pandangannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Sintong. Silakan, ada yang lain berikan tanggapan? Boleh kasih masukan dikit ya? Boleh Pak Yos. Saya rasa selama ini kita udah banyak memberikan meramaikan diskusinya sebenarnya. Ya, saya akan lebih fokus kepada dalam pelayanan. Setan ada di situ loh. Tadi sempat putus Bang Yos. Ya kan? Nah, Judas seperti itu kan kena dibisikin sama setan itu kan? Gitu.
Dan saya lihat di situ bahwa Yesus nggak menganggap terlalu penting untuk fokus ke Tuhan saja di situ. Nah, kadang-kala karena banyak hamba Tuhan yang menganggap begitu pentingnya setan itu, akhirnya jadi ramai, gitu, terkenal. Sampai sekarang ini ada juga beberapa hamba Tuhan yang, maaf kata, jualannya juga ngusir setan. Jadi ladang tersendiri di situ. Saya pernah punya pengalaman sedikit waktu itu, waktu usia kandungan sudah yang pertama itu tua, ada mahasiswa kerasukan setan di Maranatha, saya dipanggil, ya saya bilang, yang nggak boleh banyak orang masuk ke situ, beberapa orang saja, saya cuma ambil gitar saja tuh, satu kunci namanya kunci C, apapun lagunya, saya genjreng sebentar, tuh setannya keluar sendiri tuh. Karena di mana ada hadirat Tuhan, setan itu pergi. Itu saja. Jadi kita tekankan kepada jemaat kita untuk hidup dalam hadirat Tuhan saja, dan Pak Yos. Memang mau tidak mau kita kan memang apa yang Bang Yos sampaikan itu relasikan kepada kita benar sih. Hanya saja memang dalam dunia hal Bang Yos, termasuk setan. Karena dunia akademik itu mensyaratkan itu. Apapun bisa kita bahas setan lah. Supaya setan nggak merasa penting gitu ya. Betul sih. Cuman dalam dunia akademis memang kita harus sentuh setan. Karena nanti kita bisa kehilangan jejaknya Bang Yos. Kalau kita nggak sentuh, susah kita nanti tracking setannya. Silakan Bung Jeff. Di pasal 10 ayat yang ke-8 itu memang ada perintah mengusir. Itu kalau dia mengganggu saja. Kalau dia mengganggu, kita usir dia. Gitu. Jangankan setan, ada gereja di Bandung, anak kecil lari-larian diusir dari gereja tuh anak. Jadi saya diusir kalau dia mengganggu. Kalau dia nggak mengganggu, biar aja. Kita fokus saja gitu. Jangan terganggu dengan dia. Gitu bro, jadinya. Ya, karena tujuan iblis mengganggu kita itu supaya kita tidak fokus ke Tuhan, Pak ya. Betul. Ya, ya karena memang itu yang menjadi tujuan iblis supaya kita itu tidak istilahnya mengalihkan fokus kita, mengalihkan perhatian kita yang menjadi goal Allah sehingga membengkokkan kita untuk tidak melihat rencana-rencana Allah. Karena tujuan iblis seperti yang ditanyakan oleh Kasis tadi juga itu adalah bicara tentang tujuan iblis apa ya? Dia selalu berusaha untuk menggagalkan rencana Tuhan di dalam diri kita. Hanya itu yang menjadi goal utama iblis, menggagalkan rencana Tuhan. Dan kita sebagai gereja ya adalah untuk terus berusaha memproklamirkan kebenaran firman Tuhan, untuk terus berjalan di dalam rencana Tuhan sampai kepada kedatangan Kristus kali yang kedua. Nah itulah fungsi dari, kalau kita bicara mengenai tujuan iblis apa, ya kita tahu tujuan iblis dan kita tahu tujuan kita, kebenaran kita sebagai orang percaya. Di situ. Mungkin ada yang lain silakan, atau Pak Mesir ada yang ditambahkan silakan. Teman-teman yang lain silakan. Nggak ada sih. Nah, yang lain silakan memberikan respon. Oke, malam semuanya, shalom. Halo Bu Siska. Iya Kak Jeb, tapi aku mau respon yang maksud Kak Jeb. Tapi poin itu bukan pada tujuan iblisnya, tapi apa tujuan Allah membiarkan iblis itu eksis. Nah ini kan ada sesuatu yang menarik tadi yang seperti Roy bilang, tapi ada statement Mesrin juga yang tadi ungkapkan itu gitu. Tapi sambil yang tadi juga saya mungkin tadi Pak yang sebelumnya juga menjelaskan bahwa kita tidak perlu istilahnya membahas masalah iblis. Cuma memang keberadaannya pada titik-titik tertentu dan
ya dari pengalaman saya personal juga gitu, waktu saya dulu di kampus tua, kampusnya memang dibangun zaman tua. Jadi hal-hal seperti itu tuh banyak, Pak. Jadi setiap orang akan pada tempat dan posisinya akan ketemu dengan hal-hal seperti itu di macam. Dan untuk kan segala macam berikin dia mempelajari seperti belajar. Dan walaupun yang lalu pun tidak salah, saya perhatikan. Apalagi saya di dalam kan kita, saya ada anak seni rupa, jadi tiap malam tengah malam itu akan latihan teater jam 12 malam, dan di situ pasti ada yang kerasukan. Sampai dan satu yang Tuhan ajarkan langsung sama saya secara pribadi waktu itu, saya cuma seperti gini, saya duduk berdoa, dan setelah cuma bilang dalam nama Tuhan, ini dalam pedang setahu saya cuma duduk. Nah, itu ada hal yang seperti, oh ini lebih jelas lagi, ternyata dengan firman Tuhan itu lebih semakin menguatkan kita ya, bahwa apa yang dilakukan dulu itu nggak jauh beda sebenarnya. Tuhan tetap akan mengajarkan anaknya, dan semakin lama dia pun akan terus meluruskan jalan yang tepat gitu loh. Ini cara yang semakin tepat, ini yang semakin tepat. Jadi pemahamannya bukan dulu mungkin kayak sama mungkin ya, bayanginnya dihancurkan, lama-lama kan mikirnya dihancurkan, kuasa setan hancur. Tapi begitu semakin lama semakin paham, semakin kita terus interaksi di sisi itu, material, dan itu membantu, oh ternyata yang Tuhan ajarkan dulu adalah seperti ini gitu loh. Nah, dari situ saya makin banyak belajar bahwa proses seseorang memahami ini akan diharus dengan proses belajar juga ya, bahwa mempelajari Alkitab itu sampai mengeksekusi kata-katanya itu ternyata penting, supaya tidak kita salah makna, kita tidak salah tafsir berdasarkan diri sendiri untuk kepentingan pembenaran diri sendiri. Sebenarnya itu aja. Hidup kasih kuliah S2-nya, hidup. Aman kita sebagai kita anak-anak Tuhan, kita mencoba mengenal maksud dan tujuan Allah, apa yang Allah maksud dengan adanya. Ketika tadi saya juga menarik dengan tiba-tiba Kak Mesin bilang ada iblis masih eksisten. Jadi pertanyaan saya, apa sih iblis ini terhadap kita sebagai anak-anaknya mau apa gitu loh. Allah apa sih? Kenapa hal ini dibiarkan? Karena saya pernah mendengar satu diskusi
yang menarik dari kisah Nuh, maksud saya bukan kisahnya, kok kisah Nuh, salah. Bukan kisahnya Nuh, tapi pertarungan bahwa pertarungan seseorang Tuhan izinkan menghadapi Allah terhadap pribadi tersebut masukah dalam iblis eksis gitu. Jadi kembali gitu. Saya dalam seperti menekan ya, ada game gitu, ada game yang memilih dari Pak Jeff, kalau diizin, jujur kenapa tadi lanjut Obin. Kenapa saya mengapresiasi presentasi malam ini di teks Roma itu, bahwa pada akhirnya Allah itu memberikan kuasa kepada orang percaya untuk menang atas ajaran-ajaran palsu yang dipengaruhi oleh kuasa setan. Akhirnya saya tarik lagi konsep kita berpikir tentang setan. Saya jujur, saya harus curhat ini ya. Belakangan ini sampai sekarang itu saya lagi mempertanyakan tentang eksistensi setan sebenarnya. Gitu. Karena kalau kita baca kitab Kejadian, Bapak Ibu, kitab Kejadian pasal 3 di situ, kalau kita belajar hermeneutikanya orang Yahudi yang menggunakan sistem Pardes itu, ternyata kan akhirnya kan iblis itu kan, ular itu kan gambaran gitu kan, yang akhirnya kan mempengaruhi Hawa gitu ya. Gambaran ular itu yang bercabang lidah, identik dengan berbohong, berdusta. Pikir kita tentang eksistensi setan begitu, keberadaan setan itu sendiri, gitu. Saya lebih cenderung memikirkan sampai belakangan ini adalah tentang sasaran pelayanan kita. Saya setuju apa yang Pak Yos bilang tadi adalah jangan kita istilahnya memfokuskan kepada setannya gitu, tapi apa yang sebenarnya akan terjadi kepada orang itu gitu yang dirasuki atau yang dipengaruhi oleh kuasa setan begitu kan. Dan menurut saya penyampaian materi yang sebelumnya yang kita ikut dari Pak Asigor itu nyambung banget dengan apa yang terjadi kepada orang itu dengan keretakan jiwa gitu ya. Artinya boleh kita misalnya melakukan pengusiran setan gitu ya kepada orang yang dirasuki setan, tapi sekali lagi materi malam ini menurut saya mengingatkan kita kembali untuk ternyata follow up orang yang dirasuki setan itu perlu banget gitu. Apa yang sebenarnya yang terjadi dengan orang itu gitu. Jangan sampai orang hanya berhasil gembala senang itu waktu setannya udah diusir gitu. Tetapi ada nggak gitu pelayan follow up apa yang sebenarnya terjadi? Nggak ada kontinuitasnya begitu untuk kita bisa melayani lebih lanjut terhadap orang-orang yang mengalami seperti itu, walaupun mereka nggak diganggu lagi, tapi menurut saya penting banget untuk kita akhirnya melayani jiwa orang itu, gitu. Itu sih, Pak Jeff, Pak Mesri. Saya sama sekali belum mengambil kesimpulan bahwa setan itu nggak ada, tapi lagi mendalami teks-teks secara pribadi, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru.
Iya. Ya, terima kasih. Ujung-ujungnya saya sedang berpikir bagaimana akhirnya orang-orang itu mengenal Tuhan itu gitu. Karena itu saya cukup konsen banget itu di tulisan surat Yohanes di belakangan itu. Ternyata antikris itu penyesat itu dari dalam internal gereja begitu kan. Nah, kalau kayak begitu berarti sebenarnya iblis itu siapa gitu kan? Pendusta itu yang digambarkan itu di dalam perjanjian lama itu siapa gitu kan? Kan konsep tentang dosa kita itu kan artinya kan kecenderungan orang, hati orang itu kan untuk melakukan yang jahat. Kan konsepnya kan begitu. Gitu. Ini hanya sharing saya buat kita. Oke, terima kasih buat diskusi ini. Tenang. Mungkin Pak Udus akan nanti ada dosen kita ada punten Pak. Ya, terima kasih Pak Obin. Ya, nanti akan saya mungkin Saudara Roy akan memberikan mungkin gagasannya mungkin rupanya sepertinya ini ada ketidaksetujuan sepertinya. Tapi menanggapi apa yang disampaikan Obin tadi itu ya tentang eksistensi iblis ya. Kalau kita meyakini malaikat ada, ya otomatis kita harus akui bahwa iblis itu ada. Itu aja sih. Terserah kita mendefinisikan iblis dia seperti apa, modelnya seperti apa, ya tergantung kita memahaminya bagaimana. Setiap orang pun bisa menjadi setan. Nah, menarik sebenarnya kalau mungkin ada rekan-rekan yang mau presentasi lebih lanjut nanti tentang setan, istilah setan itu sendiri sebenarnya ya Allah sendiri pun bisa disebut sebagai setan. Ini cuma pemantik aja ya, untuk nanti bisa saudara-saudara bisa mengelaborasi di dalam ini. Ini karena bukan bagian saya, mungkin saya serahkan kepada mungkin Roy, mungkin silakan Pak Roy. Nah itu lebih baik. Ada Pak Roy? Roy Zakius? Oh nggak ada katanya. Ada ini, Pak Jeff. Oh, Dengarkan aja Pak. Oke. Ya silakan. Roy itu nggak berani tuh. Roy nggak berani dia nanya. Mungkin Gembala kenangan sendiri di Sumbawa soalnya. Gembalanya di Sumbawa ini. Oke, ya silakan Pak Nasir atau yang lain ada, silakan. Ya, saya kira menarik ya karena ini perlu dielaborasi. Saya berterima kasih buat banyak sekali masukan yang konstruktif di sini. Tapi memang limitasi pembahasan saya memang sampai di sana. Kedepannya saya harap ada rekan-rekan yang bisa menjadi presenter tentang topik-topik yang tadi cukup menarik itu, tentang setan, perannya dalam diri manusia seperti apa, khusus dalam pelayanan itu saya kira menarik. Ya, saya mungkin mau usul kalau ada orang yang mau bicara praktis. Mau presentasi tentang pernyataan Paulus kalau orang udah nggak mau ditegur serahkan ke setan gitu. Nah itu tuh apakah Paulus jahat? Siapakah setan yang dimasukkan di situ? Itu menarik itu saudara untuk mengelaborasi. Seingat saya skripsinya Pak Diki yang sekarang ngajar di STT di Batam. Serahkan ke tangan setan gitu. Ya, saya mengajar yang menjadi pertanyaan. Siapa yang pertama kali akan diserahkan? Saya kira yang sering lompat pagar, Pak. Aduh. Yang curi-curi mangga itu. Oh, bilang kurang ajar. Serahkan ke setan itu. Tapi mungkin bisa juga dikatakan gini nggak Pak? Di masa COVID ini, nampaknya setan berhasil melalui para apologet. Kayaknya kan antar para apologet itu jadi ribut, saling menyerang, jadi debat kampung begitu mereka. Jadi boleh dikatakan iblis berhasil di masa COVID ini. Dengan adanya muncul banyak para apologet, yang akhirnya mereka saling menyerang satu dengan lain, itu terjadi di internal gereja gitu. Bisa nggak gitu dikatakan? Jadi kita perlu kasih award buat setan gitu Pak ya? Kalau Pak Sintong, kalau saya sih melihatnya dari ketidakdewasaan dalam berpikir kita aja sih, kesulitan menerima
gagasan dari orang yang berbeda pandangan dari kita sebenarnya. Gitu. Sehingga bukan yang muncul itu, makanya kalau saya sendiri sih nggak suka debat. Saya lebih suka melihat sebagai sebuah dialog. Nah, kalau debat itu ya aku yang paling benar gitu dan kamu salah. Tapi kalau kita bicara mengenai dialog, kita sedang mempresentasikan perspektif kita, pandangan kita, gagasan kita, sehingga kita melakukan suatu konstruksi di situ. Bagaimana orang lain memahami peristiwa ini, situasi ini, teks ini, gitu. Sehingga untuk memperkaya wawasan-wawasan kita. Dan dalam berteologi pun juga seperti itu. Kita nggak punya teologi yang semuanya seragam. Kita nggak punya satu warna teologi. Jadi kita mempunyai warna yang berbeda-beda, yang tujuannya, yang muara dari semua gagasan sebenarnya adalah untuk melayani Tuhan. Gitu. Saya melihat situ sih sebenarnya, makanya mencoba menghindari istilah debat itu sendiri, Pak. Ya betul sih Pak. Tapi padanya kan jadi bumerang buat gereja juga ya. Nah itu dia. Ketidakdewasan mereka. Ya. Betul, betul. Makanya Paulus bilang kita serahkan ke setan, Pak. Oh, berset termasuk ini juga kali Pak ya. Dan nah itu yang jadi masalah. Dulu itu di Sati ada loh perwakilan iblis loh. Dulu di Sati ada perwakilan iblis loh. Namanya Apolos. Kita ganti jadi Apolos Diabolos. Ya, puji nama Tuhan. Presentasi dari Pak Mesrin, terima kasih. Dan saya waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Hudus untuk memberikan mungkin masukan sebagai dosen pendamping kita pada malam hari ini yang hadir untuk menjadi bukan wasit sih sebenarnya, menjadi pengayom bagi kita semua. Ya, silakan Pak Hudus. Oke, asik banget perbincangannya. Malam ini kayaknya rating dari channelnya Iblis lagi ini naik nih. Nggak tahu dia bakal lebih senang atau gimana ya. Virusnya semakin banyak orang ngomongin dia. Jadi subscriber malam ini. Yo. Oke. Yang pertama catatan dari saya, topik-topik seperti ini memang menjadi lebih nyambung di kalangan Pentakosta karismatik karena kita membuat pendekatan kalau kita istilahkan ini worldview kita itu tidak semata-mata rasional, bukan karena kita meninggalkan prinsip-prinsip rasional, saintik dan sebagainya, tetapi transrasional. Sebab dengan transrasional ada ruang untuk beyond, melampaui hal-hal yang rasional. Dan kalau saya melihat dari pendekatan hermeneutik Pentakosta, sebenarnya yang kita lakukan ini adalah pembacaan teks perjanjian baru berdasarkan pengalaman. Bagi kalangan non-Pentakosta karismatik, kadang-kadang ini sesuatu yang mereka curigai, terutama kalangan reform yang memang senjatanya selalu sola scriptura. Ini sesuatu yang biasanya mereka curigai sudah tidak lagi sola gitu. Nah, tetapi tentu kita sudah bisa menunjukkan bahwa kita tidak mengabaikan prinsip-prinsip penting dari hermeneutik yang juga pada dasarnya diterapkan oleh saudara-saudara kita dari aras yang lain. Nah, kalau kita melihat tadi dalam konstelasi di kalangan non-Pentakosta karismatik pun setelah Konsili Vatikan kedua, di mana mereka lebih terbuka kepada wawasan-wawasan yang berbeda dari warisan teologi Barat, yang biasanya memang pendekatannya serba skolastik, rasional. Kita tahu, saya lupa tahun berapa itu, bahkan di Katolik bisa dilantik seorang pastor yang memang spesialisasinya itu memang bagian eksorsisme.
Ya, siapa tahu kalau Bro Mesrin semakin mendalami ini nanti, dia akan dipanggil untuk ditahbiskan di Katolik sebagai salah satu imam mereka. Apa? Cuman yang Apa saya nggak terbuka di curigai GSD aja, dia Pak? nggak kuat hidup selibat nanti. Oke, tetapi untuk menunjukkan bahwa sebenarnya topik ini semakin luas sebenarnya penerimaannya. Sesuatu yang mereka sadari ada sesuatu yang sepertinya terabaikan. Misalnya tadi ketika kita membicarakan mengenai iblis dalam kaitannya sebagai keberadaannya, apakah ini sebagai suatu realm atau person, ya. Dan ini memang bisa ditelusuri. Memang saya menyadari ada limitasi tadi dari cakupan penelusuran dari Bro Mesrin, tapi kita bisa menelusuri itu kembali kepada masa sebelum. Karena kalau kita bandingkan dari PL, kemudian teks-teks PB yang tadi dipaparkan oleh Bro Mesrin, memang seperti ada semacam lompatan. Tapi memang sebenarnya tidak, karena kita tahu di Perjanjian Lama begitu kuatnya konsep monoteisme, sampai boleh dikatakan hampir tidak ada ruang untuk demonologi. Ya, tentu ada, bukan sama sekali tidak, tetapi ruang itu terlalu kecil. Nah, tetapi begitu masa intertestament, antar perjanjian, orang-orang Yahudi ini terdiaspora dan kemudian berinteraksi, bahkan sedikit banyak dipengaruhi oleh wawasan-wawasan di negeri atau bangsa di mana mereka terbuang. Nah, itulah yang kemudian memperkaya. Misalnya kalau kita telusuri kayak tulisan Tobit, itu ada kemajuan pandangan tentang topik ini yang tidak kita temukan pada teks-teks di Perjanjian Lama. Dan kalau kita telusuri ini, itulah yang sebenarnya menjembatani kita. Ya, siapa tahu mungkin berikutnya ada yang tertarik untuk menelusuri topik yang sama, tetapi di era yang berbeda. Misalnya intertestament sebagai penjembatan seperti apa demonologi atau eksorsisme versi PL dengan yang PB yang sudah disampaikan beberapa topik barusan. Misalnya demikian ya. Sekedar untuk memicu aja apa yang muncul dari perbincangan kita hari ini. Nah, kemudian kita bisa melihat bahwa topik yang hari ini dipresentasikan memang bukan cuman konsumsinya kalangan teolog atau yang menekuni teologi seperti kita-kita ini, tetapi tadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pun, meski kita adalah orang yang menekuni teologi, tetapi persoalan-persoalan praktis yang justru muncul. Dan memang itu betul, teologi itu selalu harus membumi. Kita tidak membuat teologi menjadi satu perbincangan menara gading yang hanya kaum elit tertentu yang bisa nimbrung di sana. Misalnya sebuah pertanyaan yang pernah dimunculkan kepada saya dan saya pikir ada kaitannya tanpa harus mengajukan ini kepada pertanyaan lagi kepada Bro Mesrin. Kalau kita salah doa, kan Tuhan itu ngerti. Tapi kalau kita salah tengking, tadi misalnya mengatakan menghancurkan, kira-kira iblis salah ngerti nggak? Iblis itu bakal mau tunduk nggak? Nah, ini karena ini tadi pendekatannya adalah penelusuran kata atau frasa dan sebagainya, mungkin kalau kita membahasakannya dalam bahasa penelitian akan memicu kita untuk meneliti kira-kira berdampak nggak sih kalau kita memakai kata menghancurkan setan atau kuasa setan dengan tidak menggunakan frasa itu, kira-kira bakal lebih cepat nggak? Ya, yang tadi 3 hari nggak keluar-keluar, jangan-jangan karena 3 hari itu pakainya kata menghancurkan mulu, sehingga si iblis bilang nggak mempan, gitu ya. Mungkin, I don't know. Memang itu membutuhkan sebuah penelitian lain. Ya, intinya sih begitu ya. Artinya, tapi ini sesuatu yang memicu sebuah perbincangan yang menarik dan patut menjadi sebuah pemikiran dan menjadi. Jadi saya pikir ini menjadi karismatik kepada tubuh Kristus dalam cakupan yang lebih luas. Maka betul ditunggu artikelnya untuk dimuat di jurnal kita, dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk hari ini justru menjadi sebuah pemicu untuk
menelusuri lebih jauh lagi. Jadi, congratulations untuk Bro Mesrin dan teman-teman. Dengan semua responnya, saya sangat-sangat terinspirasi. Luar biasa. Saya pikir Sati adalah salah satu yang terdepan dalam hal-hal sedemikian. Oke, bravo. Saya tunggu topik-topik berikutnya. Silakan ajukan siapa yang kira-kira berminat. Kayaknya minatku di bidang ini. Rasanya perbincangan begini sangat asik. Oke, silakan. Hidup Real Madrid. Ya, terima kasih Pak Udus. Tadi Pak Udus sudah memberikan satu topik untuk meneliti topik yang sama tapi dari masa yang berbeda, masa antar perjanjian. Dan kalau ada yang tertarik, silakan nanti bisa mengajukan supaya kita bisa judge schedulekan. Dan yang kedua dari saya tadi itu tentang itu Paulus mengatakan di 1 Timotius ya, kalau 1 Timotius menyerahkan ke tangan iblis. Itu siapa kok iblis harus, kita ini mengusir iblis tapi kok Paulus malah mengusir iblis dari orang, malah Paulus menyerahkan orang ke tangan iblis gitu. Nah itu tuh mungkin perlu kita melakukan exegesis. Itu sih. Saya menunggu rekan-rekan khususnya untuk mahasiswa S2 Sati untuk mengelaborasi pemikiran, melakukan penelitian, exegesis mengenai teks tersebut dan juga masa antar perjanjian yang disampaikan oleh Pak Udus. Terima kasih Pak Mesrin yang sudah presentasi malam hari ini. Terima kasih juga Pak Udus sudah hadir bersama-sama dengan kami, Pak Gamal dan Pak Antoni sebagai rekan saya di dalam koordinator mahasiswa S2 Sati. Terima kasih untuk acara ini atas gagasan-gagasan dari rekan-rekan saya, para koordinator dan juga dukungan dari mahasiswa S2 Sati. Terima kasih. Dan teman-teman yang bukan mahasiswa S2 Sati, terima kasih buat dukungannya. Kehadiran teman-teman itu adalah sebuah dukungan dan kami berharap saudara-saudara yang tidak sedang kuliah S2 di sekolah, di kampus manapun, mari bergabunglah bersama dengan kami di Sati. Karena di Sati kita belajar tentang iman, iman yang karena ada pemahaman-pemahaman teologi yang muncul yang akhirnya menantang iman kita. Terima kasih. Nah untuk mengakhiri pertemuan kita malam ini, nanti saya minta Pak Sintong untuk berdoa bagi kita semuanya. Oke, sebelum ditutup, saya mau mengingatkan untuk minggu depan teman-teman jangan lupa hari Sabtu tanggal 10 jam 9 sampai jam 11 ada presentasi dari Profesor Joas Adi Prasetya yang akan membahas tentang Trinitas, pemahaman Trinitas dalam bergereja masa kini. Oke, saya serahkan kepada Pak Sintong untuk menutup di dalam doa. Terima kasih. Terima kasih buat semua, buat Brother Mesrin, Pak Jeb, dan juga Pak Hudus, dan semua teman-teman yang tidak saya sebutkan namanya. Mari kita terus semakin berkembang dan dipakai Tuhan dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu buat kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami tahu di dalam setiap detik kehidupan kami, tetap kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami, dan kami tetap dipakai Tuhan dimanapun kami berada, dan kami menjadi saksi yang hidup ketika kami benar-benar terjun di dunia kami masing-masing. Pakailah kami Tuhan, biarlah kami terus diurapi oleh Tuhan. Sehingga kami mendapat karunia yang terbaik yang daripada Tuhan. Yang biasa, dan di Kristus adalah Allah yang hidup, sehingga banyak orang yang diselamatkan, dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Pakai terus kami semua Tuhan, pakai Pak Hudus, pakai Pak Jepri, pakai semua kami yang hadir saat ini. Kami percaya berkat-Mu atas kami semua. Biarlah kami terus mendapatkan yang terbaik yang daripada Tuhan. Inilah kami Tuhan,
Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya kepadamu. Masa depan kami serahkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih. Amin.